Shalom Bapak Ibu, mari sama-sama kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun Bapak Ibu sekarang berada. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku memujimu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau tetap memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami percaya rencana dan rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Mari hampiri Dia, datang menyembah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami. Kami percaya padamu. Kami berharap hanya padamu. Sebab Kau tak pernah tinggalkan kami. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala
janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk tawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom keluarga Telios, mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 di sana dikatakan,
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dua hal yang akan sama-sama kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita, dan yang berikutnya adalah Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada kita semua hal yang telah dikatakan oleh Yesus kepada setiap kita, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Mari sama-sama kita belajar yang pertama, yaitu mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan segala sesuatu, apakah memang semua pembelajaran? Kalau kita masak, kita lupa, kemudian Roh Kudus yang mengingatkan. Atau kalau ketika kita dalam ujian di sekolah, lalu kita lupa, Roh Kudus yang mengingatkan. Atau yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Atau mengajarkan kepada kita untuk hal-hal yang belum kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentu tidak seperti itu. Yang dimaksudkan mengajarkan segala sesuatu adalah bagaimana caranya kita sebagai orang percaya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Mengajarkan segala sesuatu yang dimaksud di Yohanes pasal 14 ayat ke-26 ini adalah bagaimana caranya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus, apa yang dia miliki, kasihnya, kesabarannya, sukacitanya, belas kasihannya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang ada di dalam Kristus itu bukanlah perkara mudah untuk kita pelajari sendiri, karena memang kita tidak mungkin akan bisa melakukan itu sendiri. Maka diperlukan Roh Kudus untuk mengajarkan kita melakukan hal-hal tersebut. Bagaimana ketika kita mungkin sudah kehabisan kesabaran, tetapi kita masih bisa untuk tetap bersabar kepada orang. Batas-batas manusia kita bisa dilewati dengan keberadaan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Maka banyak hal yang sering kali kita atau mungkin kita sering dengar, ya, orang mengatakan saya sebenarnya tidak mampu, tetapi Tuhan memampukan saya. Saya sebenarnya sudah tidak kuat, tapi ternyata Tuhan bisa membuat dia tetap kuat. Saya sebenarnya tidak bisa melakukan ini, tetapi ternyata dengan keberadaan Roh Kudus yang ada dalam kehidupannya, dia dimampukan untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, disitulah peranan yang dikatakan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Kita sebagai manusia mungkin terbatas, kita sebagai manusia mungkin punya banyak kekurangan, tetapi percayalah dengan keberadaan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, percayalah kita dimampukan untuk melakukannya. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengatakan, saya tidak bisa mengampuni, saya tidak bisa melakukan, saya tidak bisa sabar kepada orang ini, saya tidak bisa maju lagi, saya tidak bisa bertahan dengan keadaan seperti ini. Percayalah bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melalui itu semua. Ya, dia yang akan mengajarkan bagaimana caranya untuk tetap bersabar. Dia akan berbicara kepada roh kita untuk bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit ini, mengajarkan segala sesuatu. Itu adalah bagaimana untuk kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah mengingatkan kepada kita apa yang telah Yesus katakan kepada kita. Itu adalah bagian akhir dari ayat yang ke-26, bahwa ternyata Roh Kudus itu yang mengingatkan. Maka dalam hal ini saya akan mengingatkan kepada rekan-rekan keluarga Telios yang belum ikut dalam kegerakan Telios membaca Alkitab. Mari sama-sama kita masuk ke dalamnya. Bapak Ibu yang sudah ikut di dalamnya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang mungkin sudah ikut tapi belum cukup aktif, mari sama-sama kita aktif. Dan mungkin ada beberapa di antara rekan-rekan keluarga Telios bertanya-tanya, apa fungsi, apa tujuan, apa yang bisa saya dapatkan, keuntungan apa yang bisa saya dapatkan dengan membaca firman Tuhan setiap hari. 5 pasal lagi, mungkin kita tidak terbiasa dengan jumlah pasal yang cukup banyak. Tetapi percayalah apa yang telah dikatakan oleh Yesus melalui firman Tuhannya kepada setiap kita, itu tidak akan berlalu begitu saja atau sia-sia. Percayalah Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada kita setiap hal-hal yang sudah kita baca itu, setiap hal-hal yang sudah kita dengar untuk bisa kita gunakan sebagai hikmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak hal dalam firman Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita untuk
menjadi kekuatan, untuk menjadi jalan keluar, untuk menjadi sumber pengharapan kita. Ya, karena firman Tuhanlah yang membuat kita bisa kuat sampai hari ini. Ya, karena itulah di Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan di sana bahwa Yesus pada mulanya, ya, dikatakan di sana adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, Yesus sendiri adalah firman yang hidup itu. Maka kalau kita tidak bergaul dengan firman Allah, firman Kristus, bagaimana kita bisa diingatkan? Jadi poin penting dari mengingatkan itu adalah bahwa hal itu pernah dikatakan kepada kita atau hal itu pernah disampaikan kepada kita. Maka semakin banyak hal yang sudah kita dengar, semakin banyak firman yang sudah kita terima, maka firman itu yang nanti akan di-recall atau istilahnya dipanggil ulang oleh Roh Kudus untuk diingatkan kepada kita. Di saat mungkin kita sedang lemah, firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita bahwa banyak juga para tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami kelemahan. Mereka pernah mengalami masa-masa sulit, tetapi mereka bisa bangkit kembali. Ya, kita diingatkan bahwa ternyata ada orang-orang lain juga yang sedang berjuang dan akhirnya mereka bisa melalui perjuangan itu dan akhirnya mengalami kemenangan. Ada juga mungkin yang mengalami masalah dalam keluarganya, mereka kesulitan, mereka mengalami himpitan seperti halnya yang mungkin dialami oleh Yakub dan ke-12 anaknya atau 11 pada saat itu karena Yusuf ada di Mesir. Ya, kita diingatkan bahwa ternyata sekalipun sudah terpisah cukup lama, keluarga Yakub yang pada saat itu sedang mengalami kesusahan, ya mereka sedang mengalami kelaparan dan akhirnya harus pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Kita ingat itu adalah cara Tuhan yang ajaib, bagaimana mereka bukan hanya sekedar diberkati, bukan hanya sekedar dipuaskan dengan makanan atau gandum, tetapi bahkan mereka diberi kelimpahan melalui keberadaan Yusuf, yang kita yakin sama-sama Yusuf adalah bagian dari rencana Tuhan untuk keluarga Yakub. Maka di bagian akhir dari perkataan Yusuf dengan saudara-saudaranya, ya, sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat untuk aku, tetapi Tuhan telah merekakannya untuk sesuatu yang baik, ya, bahkan mendahulukan aku untuk bisa memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar ini. Maka percayalah, setiap kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dalam segala perkara, dalam segala masalah kita, ya, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Yesus kita memiliki pengharapan, di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus bahkan ada kemenangan. Dua hal sederhana ini mari sama-sama kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Roh Kudus mengajarkan kepada kita segala sesuatu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menanggalkan segala kehidupan lama kita, menanggalkan segala pelanggaran-pelanggaran kita, kesalahan yang pernah kita buat di masa yang lalu, dan akhirnya beralih untuk menjadi pribadi yang seperti Kristus. Yang berikutnya adalah mengingatkan kita atas segala sesuatu yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, dari perkataan para hamba-hamba Tuhan, ya, dan itu bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama-sama. Dua hal saya yakin dan percaya tidak cukup sulit untuk kita ingat, maka dalam kondisi-kondisi tersulit kita, dalam kondisi-kondisi di mana kita merasa kehabisan akal, kehabisan jalan, Tuhan tetap bekerja. Diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.